Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, mendapatkan keutamaan kata Nabi orang yang salat subuh berjamaah itu fi zimmatillah, senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang doa iftitah. Kalau kemarin kita membahas tentang niat, kemudian meletakkan tangan, takbiratul ihram, di mana diletakkan tangan, kapan mengangkat tangan, sampai di mana diangkat. Nah, itu seputar pembahasan pada pertemuan lalu. Nah, setelah diletakkan tangan, apakah seperti mazhab Syafi'i di bawah dada di atas pusar, atau seperti ada orang mungkin mazhabnya Maliki melepaskan tangan ke bawah? Nah, bagaimana ketentuan, atau mazhab Hanafi Hambali di bawah pusar? Maka pembahasan doa iftitah ini yang pertama yang kita bahas, bagaimana hukumnya. Kalau menurut Bapak Ibu, apa hukum baca doa iftitah? Sunnah. Tapi ada yang memakruhkan. Ini menariknya kajian perbandingan mazhab ini. Ada pula yang memakruhkan. Siapa yang memakruhkan doa iftitah ini? Mazhab Maliki. Qala al-Malikiyah, ulama mazhab Maliki berkata, yukrahu du'aul istiftah. Makruh hukumnya membaca doa iftitah, atau istilah lainnya doa istiftah. Bal yukabbirul musalli wa yaqra. Seorang yang salat itu dia langsung bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi tanpa membaca doa iftitah, langsung saja membaca Al-Fatihah. Lamma rawa Anas qala, seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, disebutkan hadisnya dalam Sahih Bukhari, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Nabi itu, begitu juga Abu Bakar, Umar, mereka ini kalau memulai salat, bacaan pertamanya adalah Al-Fatihah. Allahu Akbar, langsung ke Al-Fatihah. Itu dalil yang dipakai oleh mazhab Maliki. Meskipun sudut pandang hadis ini bisa beda-beda, itu sudut pandang mazhab Maliki. Wa qala al-jumhur, tetapi ulama jumhur mengatakan yusannu du'aul istiftah, sunnah hukumnya membaca doa iftitah. Nah, itulah pendapat yang kita anut, mayoritas ulama, termasuk di dalamnya Syafi'i. Yusannu, disunnahkan, du'aul istiftah, membaca doa iftitah, ba'da tahrimah, setelah takbiratul ihram, fir raka'atil ula, di rakaat pertama saja. Kan tak ada kita baca di rakaat kedua kan Pak? Masa iftitah rakaat kedua gitu. Fir raka'atil ula, rakaat pertama. Wa huwa rajihu ladayya, dan itu pendapat yang kuat menurut saya, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini teks yang saya baca ini kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
Syukran. Kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, ini pendapat yang kuat ini, yang sunnah ini yang saya pilih. Walahu siyawun katsira. Kenapa itu yang dipilih? Karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang doa iftitah itu. Banyak bentuknya, jenis doa iftitah itu sangat banyak. Kalau banyak apa-apa saja, di antaranya yang pertama, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu versi pertama. Dari mana sumbernya? Dari Sunan An-Nasa'i. Hadis dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, ini dikisahkan oleh Abdullah bin Umar. Qama rajulun khalfa nabiyillah. Seseorang salat bersama Nabi di belakang Nabi. Kemudian setelah takbiratul ihram, dia langsung mengucapkan lafaz Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi bertanya, faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man sahibul kalimah? Siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Kalimat yang mana? Kalimat Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca kalimat itu, kata Nabi. Lalu sahabat itu mengatakan, faqala rajulun ana ya nabiyallah. Saya yang mengucapkannya ya wahai Nabi Allah, saya yang mengucapkannya. Mengaku dia. Lalu Nabi pun berkomentar, apa kata Nabi? Laqad ibtadarahathna asyara malakan. Sungguh ada 12 malaikat yang memperebutkan kalimat itu. Di kalimat Allahu akbaru kabira itu sampai-sampai diperebutkan oleh para malaikat. Menunjukkan kedudukan dan kalimat itu sangat baik. Nah, itu yang hadis pertama disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i. Dan ada lagi versi yang keduanya dalam Sunan An-Nasa'i juga, bahwa ketika selesai sholat Nabi tanya lagi, sama, kisahnya sama, tapi jawaban Nabi beda. Siapa yang baca ini tadi? Saya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, ajibtu laha, saya kagum dengan kalimat yang engkau baca itu. Kenapa Nabi kagum? Futihat laha abwabus sama, Allah bukakan pintu-pintu langit. Kenapa dibukakan pintu langit? Maksudnya turun rahmat Allah. Lalu Abdullah bin Umar kan anak Umar bin Khattab, mengaku, kata dia, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Tidak pernah saya meninggalkan bacaan ini sejak saya dengar Nabi menyebut, aku kagum dengan kalimat itu, dibukakan pintu-pintu langit. Sejak Nabi mengucapkan itu, tak pernah lagi aku meninggalkan bacaan ini, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Cuma bacanya harus tepat. Kenapa tepat? Ya karena kalau tak tepat bisa salah maknanya. Ada orang yang membacanya itu tidak sempurna. Contohnya apa? Ketika dia takbiratul ihram, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, itu tak tepat. Karena membaca iftitah itu bukan dari kabira, membacanya dari Allahu akbaru kabira. Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Ini yang tepatnya begitu. Tapi ada enggak orang Allahu akbar kabiran walham? Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Nah, itu yang perlu diperbaiki.
Termasuklah mungkin kita atau keluarga kita, kerabat kita, masyarakat. Atau tak usah jauh-jauh nanti bapak ibu pulang dari sini tanya sama anak cucu kita. Coba praktek solat dulu. Solatnya Allahu Akbar kabiran walhamd. Anak-anak kita gitu rata-rata. Jangan sampai itu keliru, jangan sampai dibiarkan. Jadi gimana? Ya dari Allahu Akbar kabira. Kok selama ini kabira? Ya memang dari awalnya dah salah. Tak ada yang meluruskan. Terus kenapa ngaji ini untuk meluruskan kekeliruan adalah. Maksudnya memperbaiki. Nah, jadi itu yang pertama. Yang keduanya itu rohnya masih dhammah. Allahu Akbaru, bukan Allahu Akbar. Karena kita selalu bertakbir tu Allahu Akbar. Nah, di dalam bacaan ini pun kita ikut-ikutkan Allahu Akbar kabira. Padahal kan baca Quran enggak boleh gitu. Kalau baca Quran kan kalau dia belum wakaf, belum boleh kita sukunkan. Apa boleh Bapak Ibu membaca Alam tara kaifa fa'al Rabbuka? Enggak boleh berhenti kalau umpamanya masih satu napas baca gitu. Kalau enggak wakaf, alam tara kaifa fa'ala. Alam tara kaif fa fa'ala rabb, itu tidak membaca sempurna. Atau qul a'udzu bi rabbin nas, itu tidak membaca Al-Quran dengan baik. Tak boleh diwakaf-wakafkan di tempat yang tidak tepat. Nah, begitu juga doa iftitah itu. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan boleh berhenti tapi di tempatnya. Misalnya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Tapi kalau tidak berhenti tapi seperti berhenti. Yang mana tuh Allahu akbar kabira? Itu bar itu kan berhenti tuh. Dia disukunkan. Mestinya enggak sukun. Coba lihat teks hadis-hadis tentang doa iftitah. Enggak ada rohnya sukun. Rohnya masih dhammah. Allahu akbaru kabira. Cuma karena kebiasaan ya Allahu akbar kabira. Jadi pertama Allahu akbarnya ditinggalkan kebanyakan orang. Yang kedua dibaca cuma enggak tepat. Nah, kan ini perlu diluruskan bacaan-bacaan salat kita. Kenapa kita di sini mengkaji fikih salat ini? Untuk memperbaiki, itulah tujuannya. Itu poin pertama kita, hadis tentang Allahu akbaru kabira. Kemudian yang kedua, hadisnya disebutkan dalam kitab Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza btada as-salata al-maktubah qala. Nabi kalau memulai salat wajib, bacaan pertama Nabi setelah takbiratul ihram, Nabi membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini hadisnya disebutkan dalam kitab Imam Al-Baihaqi Sunan Al-Kubra. Dijelaskan di sini tentang bacaan salat Nabi di salat-salat wajib. Ada redaksi yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek ini sampai wa ana minal muslimin. Tapi ada yang panjang lagi. Nah, di sini banyak juga orang yang keliru. Di mana kekeliruannya? Ketika membaca inna solati.
Poin yang mana tuh yang kelirunya? Banyak orang mentasydidkan huruf shadnya. Innas salati wa nusuki. Ya enggak boleh ditasydidkan. Shadnya enggak boleh ditasydidkan. Jadi yang betulnya inna salati. Dia enak pula bertasydid ni Pak Ustaz. Semangat rasanya itu, kayak khusyuk rasanya gitu kan. Kok bisa? Ya saat saya solat itu Ustaz, pas saya baca innas salati, khusyuk rasanya. Jadi pakai perasaan dia. Masa solat tu pakai perasaan, rasa-rasa. Solat tu dengan ilmu, dengan ibadah.